Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce meningkatkan kecepatannya, dan terbang menuju ke arah gerbang benteng kuno. Benteng kuno ini terlalu besar, meskipun kecepatannya saat ini jauh melebihi kecepatan sebelumnya, masih diperlukan waktu lebih dari 15 menit untuk menempuh jarak dari ujung kastil hingga pintu keluarnya. Masih ada sekitar 1 jam sebelum medan tolakan muncul, jadi masih ada lebih dari cukup waktu. Tapi Yunce masih bergegas maju, karena dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Dalam waktu singkat, tepatnya 15 menit, Yunce bisa melihat pintu keluar kastil, dan selama ini, dia harus menahan teriakan gembira dari seorang gadis tepat di sebelah telinganya. Dia tidak diberi waktu istirahat selama itu. Jika dia tidak memiliki cukup cinta di hatinya, dan gadis kecil ini tidak memiliki potensi untuk menjadi pemecah masalah, dia mungkin akan melemparkannya begitu saja. Tubuh Yunce berkedip seperti anak panah, melesat keluar dari gerbang benteng kuno dan mencapai dunia luar dalam waktu singkat. Cahayanya menjadi terang, Yunce melambat dan terpana dengan pemandangan di depannya. Awalnya, dia memasuki benteng kuno dari hutan belantara yang datar dan tak terbatas. Hutan belantara itu murni hanyalah hutan belantara. Dengan kemandulan dan keterbukaan sebagai satu-satunya ciri khasnya, hal ini tidak dapat dilupakan. Tapi saat ini, apa yang muncul di hadapannya adalah hamparan luas rumput kuning kehijauan, dan dari kejauhan, yang bisa dilihatnya hanyalah lautan pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Daun, dahan, dan batang pohon purba ini sebagian besar berwarna biru dan hitam, dan tidak menunjukkan tanda-tanda vitalitas. Apa yang telah terjadi? Ini jelas bukan tempat saya memasuki benteng kuno, kata Yunce dengan ekspresi kaget sambil menoleh untuk melihat benteng kuno yang menjulang tinggi. Atapnya sangat tinggi sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tebakanku benar. Jasmine berkata dengan suara yang sangat tenang, ingat apa yang aku katakan padamu saat itu. Kemungkinan besar benteng ini akan berpindah tempat, dan sepertinya memang benar demikian. Jika tidak, itu pasti sudah lama ditemukan oleh orang-orang dari benua langit yang mendalam. Hati Yunce semakin bingung, jika itu benar-benar terjadi, lalu bagaimana tepatnya benteng kuno raksasa ini bergerak? Apakah ini berarti ia memiliki kehidupannya sendiri? Yunce semakin menyadari bahwa tidak ada yang mustahil di alam semesta tanpa batas ini. Sebelum ia berusia 16 tahun, ia hanyalah seorang yang lemah, dan dunia yang ia kenal terkurung dalam batas-batas kota awan terapung. Saat ini, saat dia terus bertumbuh dalam kekuatan dan mencapai ketinggian yang semakin besar, dunia yang dia lihat juga telah berkembang pesat, namun perasaan yang dia dapatkan adalah bahwa dia menjadi semakin kecil dalam skema besar. Di dunia ini, entah berapa banyak hal luar biasa yang ada, hal-hal yang bisa membalikkan pemahamannya dalam sekejap mata. Seperti gadis kecil yang ada di sampingnya saat ini. Di mana tempat ini? Menyenangkan sekali, ada banyak rumput, dan pohon-pohon besar juga. Tapi rumput di tempat ini tidak hijau sama sekali, dan sepertinya akan layu. Gadis kecil itu mengukur lingkungan barunya dengan rasa ingin tahu, memenuhi udara dengan teriakan manisnya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Aduh, gadis kecil itu telah tidur terlalu lama, dan dia berada dalam kondisi sangat lapar. Tubuhnya sudah lunak dan lemah, jadi setelah mengeluarkan tenaga, tiba-tiba dia terjatuh ke tanah dan tidak bergerak untuk bangun. Dia terus menangis kesakitan, dan 2 air mata mengalir di matanya. Yunce berbalik tanpa daya, dan mengangkatnya dari tanah. Emosinya kacau balau saat ini. Awalnya, dia mengikuti suara misterius, mencapai tempat misterius, melihat bola cahaya pelindung misterius, dan menerima misi misterius. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi,
berpikir bahwa nyonya kecil dari seseorang yang bisa mengendalikan bahtera yang sangat besar itu pastilah orang besar yang bisa mengguncang langit dan bumi. Dan begitu Yunce menyelamatkannya, mungkin dia akan merasa sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun juga, orang ini masih berhutang padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Bagi Yunce, ini memberikan manfaat yang tak terukur. Akankah dia memberi Yunce harta yang menantang surga? Atau gunakan kekuatannya yang kuat untuk membantu Yunce memenuhi keinginannya? Atau mungkin dia bahkan bisa mengirimnya langsung kembali ke benua langit yang mendalam? Namun pada akhirnya, orang yang diselamatkannya tidak memiliki kemampuan yang besar, dan dia tidak memperoleh keuntungan apapun, karena orang tersebut hanyalah seorang gadis kecil. Tidak hanya itu, di tempat ini, selain dia, tidak ada orang lain, dan gadis kecil ini juga tidak mengeluarkan sedikit pun kekuatan dari tubuhnya. Jika dia meninggalkannya di sini, dia akan mati, dan jika dia membawanya bersamanya keluar dari primordial mendalam ark. Sial, ini hanya menambah beban besar pada dirinya sendiri. Jika dia sendirian, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan mengejar apapun dengan sungguh-sungguh tanpa gangguan apapun. Dia bahkan bisa menjelajah ke tempat paling berbahaya. Tapi jika dia membawa beban besar ini bersamanya, memikirkan hal ini saja sudah membuat Yunce sulit bernapas. Dan jika dia membuangnya begitu saja ke suatu tempat, pada akhirnya, dia menyelamatkannya, dan dia tidak tega melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Gadis kecil itu menoleh ke arah Yunce dengan air mata berlinang, tetapi menyadari bahwa Yunce hanya berdiri di sana sambil melamun, dan dia benar-benar merindukan tatapan menyedihkan di matanya. Dia cemberut dan berkata dengan suara lembut penuh dengan keluhan, "Kakak, sungguh menyakitkan saat aku terjatuh, tapi kamu bahkan tidak peduli padaku." Perut gadis kecil itu berbunyi dengan sangat tepat waktu, dia menutupi perut kecilnya, ekspresinya menjadi menyedihkan, aku sangat lapar hingga aku ingin mati. Kakak, maukah kamu mencarikan sesuatu untuk aku makan? Setidaknya kamu harus memberitahuku apa yang ingin kamu makan, kamu tahu. Kata Yunce dengan ekspresi penuh penderitaan. Entahlah. Orang macam apa yang bahkan tidak tahu apa yang ingin dia makan. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Yunce hampir menjadi gila. Oke, aku akan mencari sesuatu untuk kamu makan. Yunce hanya bisa mengatakan ini untuk menenangkannya. Setelah itu, dia melangkah maju dan mengamati daerah sekitarnya, mencoba mencari fenomena yang tidak biasa. Kakak, kamu mau kemana? Begitu dia melihat Yunce pergi, gadis kecil itu buru-buru mengikutinya. Setelah ini, dia membayangi setiap gerakannya. Kemana dia pergi, dia mengikuti, ketika dia berhenti, dia juga berhenti. Sepasang mata merah tertuju pada tubuhnya dengan cemas, seolah dia takut dia akan tiba-tiba melarikan diri. Kamu tidak bisa bersiap untuk terus mengikutiku seperti itu kan? Kata Yunce sambil berbalik, wajahnya dipenuhi rasa frustrasi. Tentu saja, jika gadis cantik dan imut seperti itu mengikutimu, itu pasti akan membuatmu bahagia, bukan? Gadis kecil itu menggunakan kedua tangannya untuk menopang wajahnya saat dia membuat pose yang lucu. Yunce membungkuk di pinggangnya, dan menunjukkan ekspresi jahat dan menyeramkan, sambil berkata dengan suara rendah, "Adikku, aku lupa memberitahumu tapi sebenarnya aku orang mesum super besar yang berspesialisasi dalam menipu gadis kecil seperti dirimu." "Oh, saya bisa bersaksi tentang itu." Jasmine berkata ke sisinya dengan nada netral. "Super, cabul besar." Gadis itu menggigit jarinya, dan dengan curiga mengedipkan matanya, "Apa itu? Bisakah itu dimakan?" Orang cabul mengacu pada pria jahat super besar yang berspesialisasi dalam menipu semua jenis wanita cantik dan memakannya setelahnya. Yunce menggertakkan giginya, dan berkata dengan ekspresi jahat, "Apakah kamu takut?
Yah, gadis itu mengedipkan matanya tanpa sadar dan berkata, "Meskipun saya tidak begitu mengerti, kedengarannya sangat mengagumkan. Lagi pula, aku tidak peduli soal ini, carikan aku makanan untuk dimakan." Seluruh keberadaan Yun Ce dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia punya firasat bahwa kecuali dia tanpa ampun membuang gadis kecil ini ke suatu tempat dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri, dia tidak akan pernah terbebas dari beban besar ini. Getaran di ruang itu perlahan menjadi semakin ganas. Yun Ce berjalan ke depan pohon kuno dan melihat ke kejauhan. Yang dia lihat hanyalah hutan belantara, bahkan setelah dia menajamkan matanya, hasilnya tetap sama. Dia tidak akan mampu mencapai akhir dengan waktu yang tersisa. Dia duduk di tanah, memikirkan situasi gadis kecil itu sambil menunggu medan tolakan datang. Aku akhirnya akan meninggalkan tempat ini, memikirkan kembali 2 tahun yang dia habiskan di primordial mendalam ark. Yun Ce menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Kesulitan yang dia alami dalam 2 tahun terakhir ini berada di luar imajinasi orang normal. Pada saat yang sama, budidayanya telah menerima peningkatan yang sangat besar. Namun meskipun kemajuannya luar biasa, dia tetap tidak dapat menemukan jalan kembali. Roh yang tersisa itu mengatakan bahwa dia mengendalikan bahtera yang dalam untuk mengunjungi berbagai tempat untuk mencari mutiara racun langit. Kemudian, setiap kali bahtera yang dalam berhenti, seharusnya berada di tempat dengan makhluk hidup sebanyak benua langit yang mendalam, dan itu tidak akan menjadi dunia yang tandus. Setidaknya, saya harap tidak. Yun Ce tidak dapat meramalkan dunia seperti apa dia akan dibawa ke sana, dan dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri untuk saat ini. Tapi di dunia manapun dia berada, yang menentukan nasib dan levelnya adalah kekuatan. Begitu dia memikirkan hal itu, dia mengambil kedua pecahan Dragon Vault dan meletakkannya di sisinya. Kehancuran Dragon Vault merupakan kerugian dan penyesalan yang sangat besar baginya. Tanpa Dragon Vault, kekuatan tempurnya pasti akan turun secara signifikan. Begitu dia mencapai dunia baru, dia sama sekali tidak yakin bahwa dia bisa menemukan senjata untuk menggantikan Dragon Vault dalam waktu singkat. Melihat sesar naga yang benar-benar tak bernyawa dan retak, dia bergumam pada dirinya sendiri, saat aku mencapai dunia baru, hal pertama yang harus kulakukan adalah menemukan cara untuk memperbaikimu. Dari sisi Yun Ce, tiba-tiba terdengar suara mengendus-endus. Gadis kecil yang awalnya lapar dan putus asa berdiri dengan suara mendesing, dan mengendus-endus udara dengan hidung kecilnya seolah hidupnya bergantung padanya. Baunya enak sekali, baunya enak sekali. Aku bisa mencium sesuatu yang enak untuk dimakan. Di mana itu, di mana itu, di mana itu? Saat gadis itu mengendus udara, air liur dari mulutnya meluap. Dia menyedotnya kembali dengan kuat, tapi begitu dia melakukannya, air liurnya terus menetes ke lantai dan dia tidak bisa menghentikannya. Gadis kecil itu mencari cukup lama, tapi begitu matanya tertuju pada patahan naga yang retak, matanya memancarkan cahaya yang sangat terang. Sesuatu yang enak, sesuatu yang enak. Gadis kecil itu memekik kegirangan dan praktis melibas ke depan, meraih Dragon Vault. Tindakannya yang sangat aneh menyebabkan wajah Yun Ce berkedut berlebihan, saat dia berkata dengan suara tak berdaya, "Berhentilah main-main, ini benar-benar sangat berat, ya Tuhan." Setelah gadis kecil itu meraih sesar naga, dia segera berdiri dan menggendong sesar naga dalam pelukannya. Membawanya dalam pelukannya. Meskipun Dragon Vault telah rusak dan kehilangan seluruh energi dan kehadirannya, bobotnya yang berat tidak berubah. Setiap bagian memiliki berat setidaknya 10.000 kilogram. Tapi gadis ini yang merasa lelah karena berjalan dan bahkan pingsan dari waktu ke waktu, dia sebenarnya bisa dengan mudah mengambil sepotong Dragon Vault. Dan melihatnya sekarang, dia bahkan tidak berkeringat. Air liur mengalir tak terkendali dari mulutnya, menyebabkan tubuh pedang menjadi basah kuyup dalam sekejap mata.
Gadis itu menyedot air liurnya, dan dengan mata berkedip karena kegembiraan, membuka mulutnya dan menggigit bilah Dragonfall. Tempat di mana gadis itu menggigitnya adalah bagian besar yang hilang. Gadis kecil itu mengetuk-ngetukkan pipinya, mengeluarkan suara mengunyah yang keras, seolah-olah dia sedang mengunyah permen, dan dengan sekali teguk, dia menelan apa yang dia kunyah. Yunce melihat bagian yang hilang dari Dragonfall yang ditandai dengan bekas gigi dan matanya melebar. Seluruh tubuhnya menjadi patung, mulutnya menganga lebar. Sebelumnya, Jasmine telah mengatakan bahwa alam semesta tanpa batas terdiri dari planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, dan bidang astral yang tak terhitung jumlahnya yang tingkatnya di atas planet. Bintang kutub biru tidak lebih dari salah satu planet sangat normal yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ia tiba-tiba hancur, di alam semesta tanpa batas ini, ia hanyalah lenyapnya sesuatu yang mirip dengan setitik debu kecil, dan ia tidak dapat menghasilkan gelombang terkecil sekalipun. Blue Polar Star terdiri dari 97% air dan 3% daratan. Wilayah benua langit yang mendalam, yang menurut pengetahuan penduduk langit yang mendalam sangat besar, hanya menempati 1/100 permukaan bintang kutub biru. Di alam semesta tanpa batas, ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai setitik debu. Di dunia sebesar ini, selalu ada kemungkinan keberadaan makhluk hidup yang sangat aneh. Bahkan mungkin saja ada makhluk hidup yang bisa memakan apa saja. Gadis kecil berambut merah di depannya misalnya, tidak makan makanan gandum, dan tidak makan produk daging, sebaliknya, dia sebenarnya sedang makan kesalahan naga. Dan sehubungan dengan hal ini, dengan mengertakkan gigi, dia sepertinya hampir tidak mampu menerima hal ini. Tapi, kesalahan naga, sebelum dipatahkan, itu adalah pedang kaisar. Dan itu bahkan merupakan pedang berat kaisar yang mendalam. Itu telah tumbuh saat Yunce bertarung dan membunuh selama ini. Ia telah menikmati darah segar yang tak terhitung jumlahnya, telah menghancurkan banyak batu besar, telah meratakan gunung, dan lebih jauh lagi, bahkan telah menghancurkan baju besi dan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ia saat ini telah kehilangan kesadaran spiritual dan aura kuatnya, tingkat kegigihannya pasti tidak akan turun sebanyak itu. Bahkan jika itu adalah Yunce yang kekuatannya meningkat secara eksplosif, kecuali dia menggunakan api es, akan sulit menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkannya. Mengenai penggunaan giginya untuk menggigitnya, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak boleh berpikir untuk meninggalkan satu bekas luka pun. Namun, si anak kecil ini yang tampak seolah-olah tidak memiliki aura apapun, dan bahkan merasa biskuitnya sulit untuk digigit, sebenarnya telah menggigit sebagian besar Dragonfall dalam sekali suap. Dan kemudian, setelah mengunyah 2 hingga 3 kali, dia menelannya. Enak, enak sekali. Gadis kecil yang kelaparan itu akhirnya berhasil memakan makanan yang lezat. Pipinya memerah karena kebahagiaan, dan bahkan sepasang matanya memancarkan riak cahaya merah tua. Dia dengan tidak sabar menggigitnya lagi, dan potongan pedang Dragonfall yang lebih besar tergigit olehnya. Dan kemudian, sambil mengunyah 2 atau 3 kali lagi, dia menelannya. Kemudian, dia langsung membawa sesar naga ke samping mulutnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigitnya. Seperti memakan jagung, dia menggigitnya secara horizontal, dan dalam sekejap, bagian di mana bilahnya berada, tergigit dengan banyak lubang. Baru pada saat inilah Yunce akhirnya tersadar dari keadaan mabuk. Mengeluarkan suara aneh, dia menerkam, dan mengambil kembali patahan naga yang rusak dari gadis kecil yang masih menggigitnya dengan penuh semangat. Melihat bilah pedang yang tadinya perkasa dan tiada taranya digigit hingga menjadi bergerigi, tidak menemukan satu titik pun yang tak tersentuh dari atas ke bawah, dan bahkan seluruhnya ternoda oleh air liur yang berkilau, hati Yunce hampir menjerit darah. Ah, itu makananku, kembalikan padaku. Setelah makanannya dengan dingin diambil oleh Yunce,
gadis kecil yang dengan senang hati makan tadi, langsung menjadi cemas, saat dia melompat dan melompat-lompat, mencoba merebut pedang patah dari tangan Yunce. Karena frustrasi, Yunce membelalakkan matanya, dan berteriak keras. Siapa yang memberimu izin untuk memakannya? Ini adalah kesalahan naga, kesalahan naga. Itu bukan makanan. Tapi itu jelas makanannya enak, cepat kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Gadis kecil itu melompat ketika mencoba meraihnya, dan seutas air liur masih menggantung di sudut bibirnya. Namun, tubuhnya terlalu kecil, tidak peduli bagaimana dia melompat, itu tidak cukup baginya untuk mencapai setinggi bahu Yunce. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ada sepotong makanan lezat lainnya di tanah. Dia menutup mulutnya, langsung menyerah pada potongan di tangan Yunce, berbalik, dan berlari menuju potongan pedang patah lainnya. Dan pada saat ini, Yunce langsung bereaksi pada saat yang sama juga. Jantungnya bergetar, saat dia menyerang dengan kecepatan yang membutakan. Namun, meski dengan kecepatannya, dia masih selangkah lebih lambat dari gadis kecil itu. Gadis kecil itu telah memeluk pedang bagian atas patahan naga yang patah, masih dengan mudah, dan kemudian, mulai melarikan diri. Masih berpikir untuk lari, mata Yunce menampakkan cahaya yang tajam, meskipun sesar naga telah rusak, namun masih mungkin untuk dipulihkan. Namun, dengan bagian bawahnya sudah tergigit penuh lubang, bahkan jika dipulihkan, bagaimana bisa ada sedikit aura mendominasi dari memegang sesar naga yang penuh dengan bekas gigitan? Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya menggigit bagian atas pedang juga. Yunce langsung menggunakan kecepatan maksimalnya. Namun, bahkan dengan kecepatan maksimumnya, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mendekatinya. Gadis kecil itu berlari kencang, rambut merahnya yang merah tua menyapu garis merah panjang di belakangnya. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dan, dalam pelukannya, dia masih memeluk Dragon Vault yang masanya lebih dari 5.000 kg. Apa, situasi macam apa ini? Yunce pertama kali menatap dengan mata melebar, setelah itu, dia menjadi sangat jengkel, dan segera mengaktifkan api penyucian. Kecepatannya segera meningkat secara eksplosif, dan mengejar gadis kecil itu dalam sekejap. Saat gadis kecil itu menoleh, dan melihat tangan Yunce hendak menjambak rambutnya, dia langsung berteriak. "Ah, Anda tidak bisa mencuri makanan lezat saya. Kamu tidak bisa." Saat dia berteriak, kecepatan gadis kecil itu langsung meningkat secara tiba-tiba juga. Seluruh sosoknya, seolah-olah dia telah berubah menjadi aliran cahaya merah, menjadi semakin jauh dari garis pandang Yunce. Dia secara mengejutkan telah melemparkan Yunce, yang kecepatannya telah dinaikkan hingga batas absolut, jauh sekali. Yunce benar-benar tercengang. Tidak hanya gadis kecil itu yang luar biasa cepatnya, saat dia berlari dengan liar, dia bahkan langsung meletakkan Dragon Vault di dekat bibirnya, dan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, mulai mengunyahnya. Ketika Yunce mendengar suara dentingan, dia mengangkat kepalanya, dan menyadari bahwa dalam sekejap mata, hampir setengah dari patahan naga yang rusak di tangannya telah menghilang. Pada saat itu, bola mata Yunce hampir jatuh. Dan, sisa separuh dari pedang yang patah itu juga tidak luput dari nasib untuk dimakan. Saat dia hanya mendengar suara kunyahan, sebagian kecil lagi masuk ke mulut gadis kecil itu. Kecepatan mengunyahnya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan berlarinya juga. Setelah itu, suara mengunyah terdengar lagi, dan bahkan sisa gagang Dragon Vault, dimakan dengan bersih olehnya. Setelah menyelesaikan Dragon Vault, gadis kecil itu akhirnya berhenti berlari, dan langsung berhenti. Dia berbalik, mengangkat dadanya tinggi-tinggi, dan saat dia mengunyah dalam keadaan mabuk, dia berkata dengan tidak jelas. Aku sudah selesai memakannya. Enak sekali, tidak ada gunanya meski kamu mengejarku lagi, oke." Yunce juga berhenti dengan bingung,
dan matanya menatap lurus ke arah gadis kecil yang menunjukkan ekspresi murni dan puas. Tatapannya, seolah-olah dia sedang melihat monster kecil. Oh, itu tidak benar. Itu monster yang sangat besar. Kekuatan yang bisa dengan mudahnya membawa sesar naga yang berbobot 5.000 kg, dan kecepatan yang tidak bisa dia kejar tak peduli apapun yang dia lakukan. Poin kuncinya adalah gigi yang bisa memakan sesar naga seolah-olah itu permen. Ini tampak lembut dan gadis kecil lemah yang tidak memiliki kehidupan, atau aura energi apapun. Monster macam apa dia itu? Dan lupakan tentang berat setengah dari sesar naga, hanya dari ukurannya saja, sepertinya sebanding dengan tinggi badan gadis kecil ini. Namun, setelah dia memakan semuanya, perutnya sebenarnya tidak terlihat kembung sedikit pun. Kemana perginya? Namun, bagi Yunce saat ini, kemarahan di hatinya telah sedikit menekan keheranannya. Bagian atas naga dimakan seluruhnya oleh gadis kecil itu, sedangkan bagian bawahnya juga digigit hingga berlubang. Jelas tidak ada kemungkinan Dragon Vault dipulihkan lagi. Namun, penyebab seluruh kekacauan ini, bagaimanapun juga, hanyalah seorang gadis kecil yang masih berusia muda. Pandangan naif dan penuh semangat di matanya tidak mungkin bagi siapapun untuk tidak mencintainya, dan Yunce sama sekali tidak dapat menyakitinya sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya bisa mengaum dengan keras. Kamu kecil, dasar bocah nakal. Bukankah aku sudah bilang kalau kamu tidak boleh memakannya? Ini bukan makanan, ini pedangku, sesar naga. Itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya. Bagaimana kamu bisa memakannya? Tapi, ini makanan yang sangat enak. Dengan raungan keras Yunce, dan wajahnya yang benar-benar memerah, dia tampak sangat marah. Snack putih salju gadis kecil itu sedikit menyusut, saat dia berkata dengan lemah. Kakak, bisakah kamu tidak memarahiku? Itu hanya pedang yang sangat enak. Paling-paling, aku bisa mengembalikannya padamu. Pedang yang enak sekali. Itu kesalahan naga. Yunce meraung sedih. Itu bukan sekedar pedang belaka, itu adalah sahabat dan sahabat yang telah menemani selama bertahun-tahun. Itu hal terpenting di sisiku. Hanya ada satu di seluruh dunia. Saat kamu memakannya, itu hilang selamanya, jadi bagaimana kamu akan mengembalikannya padaku? Semakin dia memikirkannya sekarang, semakin dia merasa bahwa menjadi orang yang sibuk dan menyelamatkan bocah cilik ini adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Hanya dalam kurun waktu singkat setelah dia menyelamatkannya, dia bisa melupakan menerima sesuatu sebagai balasannya, dan dia bisa melupakan betapa merepotkannya masalah ini juga, tapi dia sebenarnya memakan kesalahan naga miliknya. Leher gadis kecil itu sekali lagi menyusut ke belakang, namun, wajah kecilnya menunjukkan ekspresi tidak puas. Dengan hidung terangkat, katanya, apa yang akan kuberikan padamu sebagai balasannya lebih luar biasa dari yang aku makan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, cahaya merah tua tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Di dalam cahaya, dia perlahan melayang di udara, dan seluruh sosoknya diselimuti oleh cahaya merah. Setelah itu, cahaya merah meledak terpisah di langit, dan kemudian, menghilang sepenuhnya. Sepasang mata Yunce, sekali lagi melebar. Berapa kali dia terkejut pada hari ini, kemungkinan besar lebih dari berapa kali dijumlahkan dalam beberapa tahun. Setelah cahaya merah menghilang, sosok gadis kecil itu telah menghilang sepenuhnya. Mengambang di langit, apa yang muncul di mata Yunce, secara mengejutkan, pedang raksasa berbentuk aneh berwarna merah tua. Seluruh pedangnya berwarna merah tua. Bilahnya dipenuhi deretan prasasti berwarna merah tua yang berantakan, dan lapisan cahaya merah yang sangat tipis juga menyelimutinya. Panjang bilahnya lebih dari 9 kaki, 30% lebih besar dari sesar naga. Dan dengan panjangnya, senjata itu bahkan telah melampaui jumlah senjata yang berhubungan dengan tombak dalam jumlah yang sangat besar. Gagang pedang itu lurus dan besar,
dan di atas gagangnya, pangkal bilahnya secara mengejutkan lebarnya lebih dari 2 kaki. Bergerak ke atas bilahnya, lebar bilahnya menyusut secara tidak teratur, dan di ujung bilahnya telah menyusut menjadi ujung yang sangat tajam, memancarkan cahaya merah-merah yang dingin. Pedang itu lebih besar daripada pedang kolosal dan patahan naga milik Tuan Besar, namun, berbeda dari ujung pedang-pedang kolosal dan patahan naga Tuan yang berat dan tebal, pedang itu sebenarnya sangat tajam, cukup untuk menghasilkan serangan menusuk dengan kekuatan penetrasi yang luar biasa. Namun, mengesampingkan penampilan luarnya, pedang ini sebenarnya sama sekali tidak memiliki atmosfer yang mengesankan. Pedang ini tidak bernyawa tanpa sedikit pun aura yang memancar darinya, seolah-olah pedang ini dibuat hanya dari logam dalam yang paling normal. Mata Yunce membelalak, benar-benar tercengang. Apa yang membuat dia terkejut tentu saja bukan karena pedang itu sendiri, melainkan karena pedang ini diubah oleh gadis kecil tepat di depan matanya. Pedang raksasa berwarna merah tua itu berputar-putar di udara, dan kemudian, dengan ujung pedang mengarah ke bawah, pedang itu turun di bawah tatapan tertegun Yunce. Dengan suara pelan, ujung bilahnya menusuk dalam-dalam ke tanah di bagian bawah, yang sangat keras. Dan meskipun bagian di mana ujung pedang itu ditusukkan ke tanah, pedang merah raksasa yang diluruskan itu masih jauh lebih tinggi dari Yunce. Bagian atas kepala Yunce hanya sebanding dengan bagian bawah gagang pedang. Setelah turun, Yunce menyadari bahwa di bagian bawah gagang pedang raksasa berwarna merah tua itu, di tengah bagian terluas pedang, sebuah kelereng berdiameter sekitar 17 hingga 18 cm tertanam di dalamnya. Di dalam kelereng itu, yang mengherankan, dia melihat gadis kecil yang menghilang. Tinggi tubuhnya telah berubah menjadi sekitar 17 cm, dan meskipun ia telah berubah menjadi berukuran saku, pakaiannya, warna rambutnya, wajahnya, dan bahkan matanya masih dapat terlihat dengan jelas. Dia, yang berada di dalam marmer, meletakkan tangannya di kedua sisi pinggangnya, dan tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Hehehehe, saya berhasil, benar saja, aku sungguh luar biasa. Kakak, apakah kamu melihatnya? Bukankah lebih baik dari itu? Kesalahan petani. Ini kesalahan naga. Suara Yunce sedikit bergetar.